Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat menyapa Sobat Satu tentunya dalam Lentera Ramadan Terangi Hati, Tebar Kebaikan. Bersama saya Elisawati dan pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh rekan saya yang cantik luar biasa. Halo, saya Arsyita Putri Rafflesia dan di sini saya akan menemani Sobat Satu dalam beberapa menit ke depan. Tentunya kita tidak sendiri, Elis. Betul. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena pembahasan kita juga akan sangat menarik mengingat kita sudah menginjak hari ke-15 di bulan Ramadan ini. Betul. Boleh dong spoiler apa sih tema kita? Sebelumnya kita perkenalkan dulu iya, ya, betul. Siapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Syarif Thoib, Magister Pendidikan. Sapa Sobat Satu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sobat Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah. Elis dan Arsi sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Syarif sendiri aktivitasnya? Alhamdulillah lancar. Oke. Lancar, penuh dengan happy. Alhamdulillah. Ramadan tidak menyurutkan semangatnya dan kebahagiaannya ya. Betul. Justru Ramadan kita semakin Harus produktif. Iya. Harus semakin semangat. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi seputar kita selama Ramadan ini harus tetap semangat, harus tetap produktif dan pastinya harus tetap happy. Nah, pada kesempatan kali ini ya Arsi, kita akan bahas nih gimana caranya. Bukan hanya gimana caranya. Apa tuh? Tapi seputar Ramadan tambah happy. Kira-kira apa yang membuat Ramadan ini bikin kita tambah happy betul. gitu loh. Karena kan banyak ya Arsi, apalagi sebagai seorang mahasiswa kayak gini kan kita banyak keluhnya gak sih selama Banyak Ramadan? banget Panas, pastinya. apalagi Tulungagung, Masya Allah banget ya. Iya, dan tugas-tugasnya juga bikin kita harus ekstra gitu di Betul bulan Ramadan ini. sekali. Dan gimana caranya? Dan apa sih yang dimaksud dengan Ramadan tambah happy? Akan dijelaskan oleh Pak Syarif. Ya, Sobat Satu yang dirahmati Allah, luar biasa. Hari ini kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa itu membuat kita semakin sehat, semakin afiat. Sehat secara jasmani dan juga afiat secara rohani atau waras. Jadi sehat dan waras ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ada dua kebahagiaan atau dua happy. Happy asmara. Boleh. Bukan itu tapi ya Pak ya. Bukan. Ada dua kebahagiaan yang ditawarkan Allah kepada kita. Kalau Allah yang ngasih, maka kita mesti happy dong sebagai hambanya gitu. Apa itu? Dalam hadis itu disebutkan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada farhatani, ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan hina yuftir, pada saat kita berbuka. Kan jelas kan? Elis, Ersi kalau mau buka kan seneng kan? Betul. Iya, betul. Mulai Adzan dari itu. ya adzan maghrib itu sangat ditunggu, bahkan ketika kita tidur siang ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal masih Jadi asar. semua Padahal azan, asar. iya, dikira semua azan itu maghrib. Iya, karena betapa hadirnya maghrib itu sebuah kebahagiaan, happy. Bahkan ngomongin waktu azan itu sangat-sangat populer begitu. Apalagi ngomongin makanan begitu. Nanti mau buka apa? Nanti sudah siap menunya apa? Insya Allah. Sudah siap. Buah-buahan satu kebun itu dijadikan satu di kulkas. Betul. Gitu ya. Sayur mulai dari sayur lodeh, sop, mie, macam-macam pokoknya ya, yang seger-seger itu disiapkan. Itu adalah kebahagiaan, apalagi nanti pada saat berkumandang azan maghrib. Oh, bahagia kita. Kalau yang tidak puasa jelas tidak bahagia. Dia tadi mokel, Iya. dia tadi walaupun diem-diem dia ternyata makan minum es teh begitu ya, kan nggak bahagia karena dia tidak menemukan puasa yang sesungguhnya. Ini kebahagiaan yang pertama, happy yang pertama. Ada dua happy kan tadi? Iya, yang satu Happy yang kedua ini lebih happy lagi. Apa? Hina yalqa rabbah. Pada saat orang yang berpuasa kita ini yalqa rabbah. Yalqa itu bertemu rabbahu, Tuhannya. Kita bertemu dengan Allah itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di akhirat nanti, itu kan. Jadi ada dua kebahagiaan yang ini menjadi sebuah rahasia bagi kita semua.
rahasia untuk disampaikan, disebarkan agar kita merasakan nikmatnya berpuasa. Betul. Jadi dari kedua kebahagiaan tadi kita harus mengerti apa makna dari puasa itu sendiri ya Pak. Betul. Dan bagi orang-orang yang puasanya bilang puasa tapi ternyata dia mokel, itu dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan itu sendiri ya Pak. Tentu tidak bisa. Dia hanya ikut-ikutan berbuka dan ternyata dia sebenarnya di batinnya itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Makanya ayat yang muncul, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi yang diminta puasa itu wahai orang yang beriman. Iya betul. Kalau dia punya nur iman di dalam hatinya, maka dia akan terpanggil untuk puasa. Berpuasa. Tapi kalau nurnya lemah, punya iman tetapi lemah, dia dikalahkan oleh nafsu makan, nafsu yang lain, maka lemah itu ya. Jadi dia mungkin panggilannya itu terasa lemah begitu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman sehingga terpanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. alamin. Dan Pak tadi kebahagiaan yang kedua atau happy yang kedua tadi dijelaskan bahwasannya adalah saat dimana kita bertemu dengan Tuhan. Tapi ada tanda kutipnya di akhirat ya Pak. Di akhirat nanti. Terus kalau di dunia kan kita beribadah itu kan ada yang mengatakan bahwasannya ibadah adalah sarana kita untuk bertemu dengan Tuhan, iya. berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah berarti di dunia kita tidak bisa menemukan Tuhan atau melihat tuh? Ya kalau melihat pasti terlalu ini ya Pak. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Wah, pertanyaan yang sangat kritis ini. Mahasiswa mesti begini ya. Oke, Elis dan Arsi. Pertanyaan, apakah di dunia ini kita tidak bisa berkomunikasi, bertemu dengan Tuhan? Nikmat yang hakiki nanti ketika kita di akhirat adalah ketemu dengan Allah. Di dunia kita punya kesempatan juga ketemu dengan Allah. Setelah kita puasa, imanan wahtisaban, hanya karena iman dan mengharap ridho Allah, bukan karena sungkan tadi, sungkan dengan pacarnya, sungkan dengan mertuanya, sungkan dengan dosennya atau sahabatnya, bukan. Tetapi karena ihtisaban, hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pahala dari Allah. Nanti setelah puasa, berbuka tadi ya, nikmat yang pertama. Setelah itu berbuka nggak usah banyak-banyak, langsung sholat maghrib. Sholat ini adalah sarana kita bersilatun, koneksi, berkomunikasi dengan Allah. Tentu ini adalah sebuah kerinduan kita ya, ketemu dengan Allah. Maka seorang pemuda atau pemudi yang dia semangat sholat maghrib, kemudian dia menunggu saat tiba sholat isya dengan zikir, dan setelah isya dia menunggu waktu subuh. Ini adalah sebuah akhlak yang luar biasa. Maka kita bisa berkomunikasi melalui doa yang kita panjatkan, sholat yang kita dirikan, kemudian zikir yang terus kita basahi mulut kita, lisan kita. Itu adalah bagian dari berkomunikasi dengan Allah. Iya. Baik, terkait dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan puasa, kita sangat bahagia ketika mendapatkan azan maghrib, kemudian beribadah kepada Allah. Tapi menyinggung terkait berbuka nih Pak. Nah, kan kebanyakan dari kita berbuka ini menjadi sangat serakah. Semua apapun makanannya harus ada di meja. Nah, itu menjadikan ibadah kita benar, kita berpuasa sehari full. Tetapi dalam hal kita berbuka, kita tidak memberikan ruang untuk kita bisa beribadah, seperti melaksanakan sholat dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi malas. Setelah berbuka, kita malas untuk beribadah. Nah, bagaimana Karena Pak terlalu itu? kenyang berarti kan? Iya. Nah, serakah, katanya setan itu di bulan Ramadan itu dibelenggu loh. Ini kok bisa nggoda? Saya kok tergoda, teringat terus sama makanan di kulkas ini, di atas meja belum habis ini, apalagi di kulkas ini. Banyak stok yang kita secara manusiawi begitu. Itu menurut saya sangat manusiawi ya, tetapi ingatlah bahwa dalam perut kita ini harus ada sisa ruang untuk sepertiganya untuk nafas. Jadi ya tidak boleh serakah lah. Ya minum itu sudah diatur sama Rasul ya, minum yang makan yang manis dulu. Seingat saya, tahu saya, kalau kita sudah buka makanan yang manis, minum yang manis, 1 gelas itu sebenarnya sudah cukup. Di awal itu udah merasa. Itu kalau mau tanduk lagi, mau nambah lagi, berarti itu keserakan kita. Maka kita mesti belajar bagaimana agar
nanti setelah ini kita punya mindset begitu dalam otak kita, setelah ini kita masih sholat loh. Iya. Setelah sholat ini kita masih ada kesempatan mau makan lagi silakan. Tapi setelah itu kita sholat isya dan tarawih loh. Jangan makan banyak-banyak, mending disisain untuk nanti malam. Betul. Jadi kita mesti setting mungkin ya jadwal makan kita biar tidak pembalasan. Mau nyerang es teh, mau nyerang jus gitu ya. Nah ini mesti kita manage. Dan terkait dengan Ramadan tambah happy. Happy itu kan bahagia ya Pak. Bahagia. Ini satu hal yang menjadi pertanyaan juga. Menginjak dewasa. Kenapa perasaan dalam hal di bulan Ramadan ini, kenapa ketika menyambut bulan Ramadan, kemudian menyambut Lailatul Qadar, menyambut tarawih, bahkan menjelang hari raya pun, ini seharusnya kan biasanya kalau waktu kecil tuh udah, aduh semangat banget nih, bentar lagi dihitung-hitung, ini hamin berapa hari raya, ya gak sih? Udah nyiapin ini itu gitu, kita mau berkunjung ke sana kemari, silaturahmi ke sanak saudara. Semakin dewasa, kenapa hasrat itu semakin menurun, kebahagiaan itu semakin menurun Pak? Justru kita kalau ingin bersilaturahmi saja bahkan kayak, ya Allah males-malesan gitu. Justru malah lebih nyaman di rumah. Iya gitu Pak. Oh gitu ya? Apa karena kenapa ini apakah ada atau- faktor usia ini atau ada faktor lainnya sebenarnya? Ini mewakili perasaan pribadi atau Tidak Pak, mungkin para sobat satu netizen? semua juga merasakan ini. Gitu ya? ini pertanyaan titipan sebenarnya. Iya, ayo kita belajar bersama barangkali mengingat-ingat waktu masih kecil. Kalau zaman saya dulu momentum berbuka itu adalah momentum yang sangat ditunggu, ketemu dengan keluarga besar, nunggu beduk maghrib itu, bahkan yang waktu itu di zaman saya hanya ada radio, media satu-satunya. Kalau sekarang kan macam-macam ya, ada gadget kita sudah kasih sinyal, ini maghrib, TV satu TV juga begitu. Ini waktunya maghrib, adzan berkumandang. Kalau zaman saya dulu masih radio, pokoknya yang didengarkan di radio itu yang waktu yang paling sah begitu. Mungkin ini saya meraba saya saja, mungkin betapa banyak persoalan kita barangkali ya, ketika kita mendengar adzan itu tidak happy. Kita perlu koreksi, muhasabah, barangkali ada sesuatu yang salah nih. Padahal ada ini di dalam hadis itu lis-shaimi farhatani, ada dua kebahagiaan itu. Kalau kita tidak merasa bahagia, barangkali kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan puasa kita masih tersandra, tersandra oleh mertua, tersandra oleh doi kita begitu. Jangan-jangan bukan karena Allah gitu. Saya yakin kalau karena Allah, maka kita rindu suara azan maghrib, kita rindu kapan bisa memanjatkan doa-doa. Yang berikutnya barangkali selain itu ya banyak persoalan ya, mahasiswa masih dihadapkan pada banyak tugas. Betul Waduh, setelah sekali. ini tugas, betul ya? Iya betul Pak. Nah itu mungkin akhirnya mengurangi happy, tetap happy tapi berkurang. Zaman saya dulu kolak kacang hijau campur dengan pisang itu aduh sangat favorit. Iya. Kalau sekarang kan banyak variannya macamnya. ya. Banyak macamnya. Nah, itu kayaknya mengurangi juga itu ya. Zaman saya dulu masih nasi lodeh sama sambal plus ikan asin itu waduh sangat favorit. Kalau sekarang sudah banyak sekali macamnya mungkin akan banyak mengurangi. Lah, bikinlah momentum berbuka itu momentum yang spesial. Bikinlah berbuka itu, kalau mungkin sendiri kayak yang sepi, mesti ngajak teman ini, ngajak berbagi, mungkin akan lebih bahagia. Ngajak berbagi sudah habis keluarga yang dikumpulkan. Ayo kita bikin acara buka bersama, satu keluarga besar, satu TV, kapan? Itu mungkin lebih meriah lagi gitu ya daripada sendiri. Iya. Perlu banyak kesempatan kita untuk berimprovisasi, berinovasi agar rasa buka kita menjadi bahagia, menjadi happy. Ya. Baik, terkait tadi yang disinggung Pak Syarif bahwasanya mahasiswa ini memang masih sangat
sibuk di perkuliahannya meskipun dalam masa bulan Ramadan ya. Nah itu memang banyak dari teman-teman Sobat Satu juga mungkin merasakan bahwa Ramadan ini sangat penat karena kita masih menjalankan yang namanya kuliah aktif. Tentunya dengan banyaknya tugas dan mungkin sekarang sudah menjalani UTS nih. Iya. Nah itu apakah kita sah jika kita melakukan puasa tapi terus menerus mengeluh Pak gitu? Jadi penat dengan sibuk itu mungkin beda ya. Kalau sibuk itu dengan sesuatu yang produktif, maka puasa kita, lapar, dahaga kita malah nggak berasa. Tiba-tiba, oh udah waktunya maghrib. Wah ini enak banget itu. Tapi kalau sudah ada penat itu kan persepsi saya penat itu, aduh males, aduh banyak setelah ini lagi, aduh betul. Ketemu dengan dosen inilah. Terlalu dipikir nggak sih Pak? Jadi akhirnya jatuhnya itu malah capek. Begini, setting awalnya kita mesti memahami bahwa momentum bulan puasa ini adalah momentum yang harus dihadapi dengan bahagia. Kalau itu tugas perkuliahan dalam rangka tholabul ilmi, di luar itu mungkin dapat pahala 1, di Ramadan ini dilipat gandakan loh. Di Ramadan itu banyak rahmat Allah loh. Bahkan dalam akhir surat Yunus ayat 10 itu dijelaskan, karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kalau mungkin kita Ramadan ini berorientasi bisnis, mengumpulkan duit, wah momentum ini jual ini itu dan bisnis kita berkembang. UMKM, ya, Pak. Tapi yakinlah bahwa karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu jauh lebih berharga daripada pundi-pundi harta yang kita kumpulkan. Kebahagiaan yang lain itu kalah semua dengan rahmat Allah. Itu harus kita setting. Kalau orang dulu sebelum Ramadan tiba itu seluruh aktivitas duniawinya udah ditinggalkan. Kalau mau orang yang jadi petani musim panen itu mau dipanen sebelum puasa atau nanti setelah Lebaran. Jadi puasa itu full untuk aktivitas ibadah apapun. Kalau sekarang kayaknya sulit juga ya. Iya, betul. Mahasiswa apalagi. Mesti disetting dari awal bahwa kegiatan kita, kesibukan kita di bulan Ramadan ini bagian dari cara kita mendapatkan karunia, rahmat Allah yang nanti akan kita tunai di hari kemerdekaan. Iya, betul. Di hari kemenangan kan begitu. Hari kemenangan. Oke. Dan Sobat Satu, kita dengarkan nih kesimpulan dari Pak Syarif tentang materi kita hari ini seputar puasa tambah happy. Sobat Satu, sampean semuanya adalah pejuang ilmu, pejuang mencari ilmu, thalibun, tulab ya, thalibul ilmi. Maka jadikan momentum puasa ini mencari kebahagiaan kita, menikmati suasana Ramadan dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari kesibukan sebanyak-banyaknya, mencari kebahagiaan happy sebanyak-banyaknya. Tidak hanya happy pada saat kita berbuka puasa, tetapi juga happy saat kita beribadah, berzikir kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alamin. Dan Arsi, itu tadi juga sekaligus Betul. mau perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ya. Ingat pesan Pak Syarif bahwasannya bulan puasa ini kita harus terus produktif, kita harus terus menambah kegiatan-kegiatan yang positif sehingga puasa ini menjadi suatu momen untuk menambah kebahagiaan di dalam diri kita. Betul. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi dan juga Jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Satu Televisi dan subscribe channel YouTube-nya Satu Televisi. Oke, saya Elis dan juga Saya Arsita. serta Syarif. kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu lagi dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.